Kalau suatu malam kamu berjalan sendirian, lalu mendengar suara tulang saling beradu di belakangmu, jangan menoleh, karena dalam cerita rakyat Indonesia, suara keletak, keletak, keletak bukan berasal dari langkah manusia. Itu adalah tanda jerangkong sedang berjalan di belakangmu. Malam selalu menyimpan cerita, terutama di tempat yang sudah lama ditinggalkan manusia. Kuburan tua, rumah kosong, dan bangunan yang perlahan dilupakan waktu. Di sanalah, menurut cerita turun-temurun, hidup sebuah makhluk yang bukan lagi manusia, namun belum benar-benar mati. Ia disebut jerangkong. Kerangka hidup, tulang belulang yang berjalan sendiri, tanpa daging, tanpa kulit, tanpa suara napas. Namun setiap langkahnya selalu terdengar. Jerangkong bukan hantu biasa. Ia tidak menangis seperti kuntilanak, tidak tertawa seperti genderuwo. Jerangkong diam. Dalam cerita rakyat Jawa dan Betawi, jerangkong dipercaya sebagai arwah manusia yang tak tenang, yang bangkit karena dosa besar semasa hidupnya. Ada juga yang percaya jerangkong adalah penjaga wilayah terlarang, makhluk yang dibiarkan tetap hidup untuk memastikan manusia tidak melanggar batas. Yang membuatnya menyeramkan bukan wajahnya, tapi kenyataan bahwa ia pernah menjadi manusia. Orang-orang yang mengaku pernah melihat jerangkong selalu menceritakan hal yang hampir sama. Pertama, suasana mendadak sunyi tidak wajar. Kedua, udara terasa dingin menusuk, seperti berdiri terlalu dekat dengan tanah kuburan basah. Dan yang terakhir, suara itu muncul, keletak-keletak. Suara tulang kaki yang beradu. Langkahnya tidak cepat, tidak pula berlari. Ia berjalan perlahan, seolah ingin memastikan korbannya sadar bahwa ia sedang diikuti. Jerangkong jarang muncul di tempat ramai. Ia memilih lokasi yang sudah dilupakan, kuburan tua yang tidak terurus, rumah kosong yang lama tak dihuni, bangunan peninggalan zaman Belanda, hutan kecil di pinggir desa, tempat-tempat di mana manusia sering bersikap sembarangan, merusak, berkata kasar, atau sekedar tidak menghormati. Dan jerangkong tidak menyukai itu. Cerita ini berasal dari seorang penjaga kuburan tua di daerah Jawa Tengah. Suatu malam, ia melakukan ronda seperti biasa. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Saat melewati bagian kuburan paling belakang, ia mendengar suara langkah. Awalnya ia mengira itu suara orang lain, namun langkah itu tidak pernah mendekat dan tidak pernah menjauh. Saat ia berhenti berjalan, langkah itu ikut berhenti. Saat ia melangkah lagi, suara tulang kembali terdengar, keletak-keletak. Dengan berani, ia menoleh ke belakang, dan di bawah cahaya bulan redup, ia melihat sosok berdiri diam. Kerangka manusia, tulang-tulangnya kotor dengan tanah, kepalanya sedikit miring, seolah sedang menatapnya. Penjaga kuburan itu tidak berlari, ia hanya menunduk dan membaca doa dalam hati. Beberapa detik kemudian, sosok itu menghilang. Namun
Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi berani berjalan sendirian di kuburan tersebut. Menurut cerita orang tua dulu, ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar. Jangan menoleh ke belakang saat mendengar suara tulang. Jangan menantang atau memaki tempat angker. Jangan merusak atau mengambil sesuatu dari kuburan tua. Dan yang paling penting, jangan merasa paling berani. Karena jerangkong tidak menyerang orang yang takut. Ia muncul untuk orang yang merasa tidak punya rasa hormat. Di balik kengerian jerangkong, tersimpan pesan yang sederhana tentang menghormati tempat, tentang menjaga sikap, tentang tidak meremehkan hal yang tidak kita pahami. Karena dalam banyak cerita rakyat, hantu bukan diciptakan untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa tidak semua tempat adalah milik manusia. Mungkin sampai hari ini kita menganggap jerangkong hanyalah cerita lama, dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi jika suatu malam kamu berjalan sendirian dan mendengar suara tulang di belakangmu, ingat satu hal, jerangkong tidak mengejar, ia hanya mengikuti. Dan selama kamu masih mendengar langkahnya, berarti ia belum berhenti berjalan di belakangmu.